Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dan rekan saya Sela Angelina dan Dewi Fitriani. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai IT risk. Latar belakang IT risk itu muncul sering dengan peningkatan peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Organisasi menghadapi risiko terkait keamanan, ketidakpastian teknologi, kegagalan sistem, dan ancaman siber. IT risk itu melibatkan pemahaman terhadap potensi kerugian yang dapat timbul akibat kegagalan atau ancaman terhadap aset teknologi informasi, dan itu melibatkan pelindungan aset digital, keamanan data, keberlanjutan operasional, dan pematuhan terhadap regulasi. Upaya untuk mengelola IT risk itu bertujuan untuk melindungi nilai bisnis dan memastikan kelanjutan serta pemahaman sistem teknologi informasi. Pengertian IT risk yaitu potensi ancaman terhadap keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi dalam suatu organisasi, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan teknologi informasi seperti serangan siber, kegagalan perangkat keras, atau pelanggaran keamanan data, untuk melindungi aset informasi dan memastikan keberlangsungan operasional yang aman dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Fitriani. Tujuan IT risk. Yang pertama, mengidentifikasi resiko keselamatan, finansial, dan keamanan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dasar manajemen risiko IT, bagaimana mengerti komponen risk IT framework, dan menggunakan konsep dan model dari persetujuan tersebut untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi implementasi, mengendalikan operasional, menciptakan dan mengeluarkan ekspektasi atas risiko yang ada, serta membuat keputusan yang matang. Yang keempat, memelihara profil risiko, pemetaan, rencana tindakan atas risiko yang mungkin timbul. Yang kelima, mengumpulkan data, mematangkan, melaporkan, dan menyajikan peluang. Selanjutnya, langkah-langkah IT risk. Yang pertama, identifikasi risiko, mengenali potensi ancaman terhadap sistem dan data. Ini dapat mencangkup serangan siber, kegagalan perangkat keras, atau bencana alam. Yang kedua, mengukur dampak dan probabilitas terjadi setiap risiko. Ini membantu menentukan risiko yang paling mendesak untuk ditangani. Yang ketiga, mengelola risiko, mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko seperti penerapan kebijakan keamanan, sistem deteksi intrusi, dan perencanaan pemulihan bencana. Yang terakhir, monitor dan evaluasi, terus memantau lingkungan IT untuk mendeteksi perubahan dalam risiko dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko yang diambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Angelina. Terima kasih kepada rekan saya Dewi Fitriani. Selanjutnya saya akan membagikan contoh IT risk. Yang pertama, serangan malware. Yang kedua, pelanggaran keamanan data. Yang ketiga, kegagalan sistem perangkat keras. Yang keempat, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang kelima, kehilangan perangkat bergerak. Yang keenam, kegagalan sistem jaringan. Yang ketujuh, ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Yang kedelapan, kurangnya kepatuhan hukum dan regulasi. Yang kesembilan, insider threats. Yang kesepuluh, kegagalan pemulihan bencana. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. IT risk atau Information Technology Risk merujuk pada potensi terjadinya ancaman yang dapat menimbulkan kerugian terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasi, keterkaitan, pengaruh, dan adopsi teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan manusia, serangan virus, dan spam, serta bencana alam. Kesadaran akan keamanan informasi juga menjadi hal yang penting dalam mengurangi risiko keamanan informasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.